Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku bakalan ngobrolin tentang dua serumnya dari Evershine. Kedua serum ini tuh menarik banget dan kemarin cukup menghebohkan di akun Instagramku. Banyak banget yang nanya tentang dua serum ini. Jadi aku mau membahas dengan lebih lengkap di YouTube channelku ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali kenal sama Evershine itu sebenarnya sudah aku pakai lumayan lama. Sudah kayaknya sejak awal-awal aku bikin video YouTube aku sudah cobain produk-produknya Evershine. Yang paling terkenal itu adalah Moringa seriesnya itu. Mulai dari cleansernya, tonernya, kemudian sama soothing gelnya itu oke banget di kulitku. Bener-bener bisa meredakan segala macam inflamasi, iritasi, dan apapun itu. Kulit-kulit yang lagi marah kalau pakai Evershine yang Moringa itu menjadi lebih kalem. Nah sekarang Evershine tuh mengeluarkan ada dua serum sekaligus. Yang dalam kit ini adalah Treasure Glow Duo yang terdiri dari dua serum. Yang pertama ini adalah Fruit Mix Willow Peeling Glow Serum. Kemudian sama satu lagi yang sering banget ditanyain ini adalah Pure Bakuchiol 2% Blemish and Age Defense Serum. Nah kenapa duo serum ini tuh sering banget ditanya sama teman-teman? Karena aku tuh sering banget membahas tentang exfoliator dan retinol kan. Kayaknya dua bahan itu kayaknya nggak bisa lepas dari pembahasan akunku. Tapi banyak banget teman-teman yang mungkin tuh masih merasa kayak aku masih takut pakai exfoliator, aku masih kayaknya belum siap untuk pakai retinol. Nah dua serum ini tuh bisa sebagai alternatif buat kalian yang kulitnya sensitif atau baru pertama kali mau cobain exfoliator dan retinol. Nah langsung dibahas aja. Yang pertama ini adalah Fruit Mix Willow Peeling Glow Serum. Jadi seperti judulnya, peeling itu adalah membantu untuk mengeksfoliasi atau mengikis sel-sel kulit mati di permukaan kulit kita. Jadi menurut aku ya, eksfoliasi itu penting banget karena seiring bertambahnya usia, sebenarnya proses eksfoliasi alami di kulit kita itu sebenarnya kayak berkurang gitu loh. Makanya banyak sel-sel kulit mati yang numpuk di permukaan kulit kita, bikin kulit kita itu menjadi lebih kusam, teksturnya menjadi lebih kasar, dan kayak di depan kamera itu kayak kurang oke gitu kulitnya. Makanya butuh dibantu untuk menghilangkan sel-sel kulit mati di permukaan kulit kita. Nah, exfoliator itu tuh ada dua macam, ada physical sama chemical. Nah, yang ini termasuk di chemical. Kalau chemical kan biasanya ada AHA sama BHA kan ya, alpha hydroxy acid dan beta hydroxy acid. Sedikit merefresh lagi ingatan kita, kalau AHA atau alpha hydroxy acid itu tuh fokusnya adalah untuk mengikis sel-sel kulit mati di permukaan. Jadi dia bekerja di permukaan. Tapi kalau BHA atau beta hydroxy acid, dia itu bisa masuk di dalam pori-pori kita, membersihkan pori-pori kita, dan juga bisa untuk menghilangkan sumbatan-sumbatan di pori-pori kita. Nah, serumnya dari Evershine itu tuh tidak langsung menggunakan chemical exfoliator, tapi dia itu menggunakan ekstrak tumbuhan yang mengandung AHA dan BHA juga. Karena menggunakan ekstrak, maka dia itu lebih gentle dibandingin langsung dengan bahan aktifnya gitu kan ya. Jadi cocok banget untuk kalian yang pemula atau kalian yang terlalu sensitif kulitnya. Jadi apa aja ekstrak yang dipakai? Ini ada 10% fruit mix AHA. Yang pertama ada bilberry extract. Nah, itu tuh kaya dengan lactic acid. Kemudian ada sugar cane yang kaya akan glycolic acid. Kemudian orange sama lemon yang mengandung citric acid. Kemudian ada sugar maple yang kaya akan tartaric acid dan malic acid. Nah, selain itu juga mengandung ada 3% willow bark extract. Nah, willow bark extract itu tuh mengandung salicylic acid yang bekerja sebagai BHA. Tapi ada sedikit perbedaan ya antara salicylic acid dengan willow bark extract ini. Kalau salicylic acid itu tuh kan memang langsung bekerja di pori-porinya. Tapi kalau yang willow bark ini tuh lebih dominan di antiinflamasinya. Memang ada efek untuk seperti BHA-nya, tapi lebih dominan di antiinflamasinya. Jadi cocok banget buat kalian yang jerawatan, kemudian inflamasi atau keradangan. Nah, ini tuh berfungsi untuk membantu mengurangi keradangannya. Nah, kalau kita lihat dari ekstrak-ekstrak yang dipakai, menurut aku tuh lengkap banget ya. Mulai dari ekstrak yang mengandung ada lactic acid, mengandung glycolic, ada citric acid, ada tartaric, ada malic, kemudian ada salicylic juga. Jadi semuanya tuh sebenarnya tuh lengkap. Kemudian ada ekstrak lagi, itu adalah Poria Cocos extract dan Pragmites Carca extract. Nah, ini tuh berfungsi sebagai antiinflamasi, kemudian juga bisa untuk memperkuat skin barrier. Jadi untuk kulit yang cenderung gampang iritasi, ini tuh oke banget untuk meredakan iritasinya. Selain itu juga karena dia itu sebagai antiinflamasi, kan yang namanya AHA atau BHA itu kan tetap kadang-kadang ya beberapa orang yang sensitif itu kan kayak memicu iritasi nih. Jadi dua ekstrak itu tuh berfungsi untuk menurunkan kemungkinan iritasi dari si ekstrak-ekstrak yang dipakai itu. Ya walaupun sebenarnya kalau di aku sendiri sih ini belas nggak ada iritasi, nggak ada apapun ya, tapi tetap ya setiap orang itu kan berbeda-beda. Ya mungkin kalau orangnya itu gampang iritasi, serum ini sudah menyediakan bahan yang
berfungsi untuk calming sama soothing supaya nggak iritasi gitu loh. Nah, dia datang dengan packaging ini dari plastik dengan botol pipet. Isinya itu adalah 20 ml. Nah, ini menurut aku dari sisi packaging ini oke banget sih ya. Kualitasnya itu bagus, stikernya juga oke. Aku pakai ini dengan tanganku masih mungkin belepotan dengan skincareku yang lainnya yang oily gitu ya. Tapi ini tidak merusak packagingnya ini. Jadi menurut aku kualitas packagingnya itu oke banget. Kualitas tutup dan pipetnya pun juga menurut aku tuh oke. Ini nggak ada penahan di tutup botolnya, tapi nggak masalah karena mulut botolnya itu cukup lebar. Jadi produknya ini nggak bakal belepotan di mulut botolnya. Teksturnya dia itu gel yang menurut aku tuh cukup watery. Kalau dibilang watery banget yang bener-bener kayak toner gitu enggak. Tetap agak sedikit kental, tapi penyerapannya itu cepet banget. Jadi dia nggak tacky, nggak lengket. Jadi dia itu bisa langsung meresap gitu. Tapi setelah dia itu full meresap, aku masih merasakan ada efek lembabnya. Jadi ini bukan tipikal serum exfoliator yang kering gitu, enggak sama sekali. Nah, karena memang isinya itu adalah ekstrak yang mengandung ada AHA sama BHA, ini tuh difungsikan buat siapa aja. Yang pertama itu untuk kulit-kulit yang kusam. Jadi kalau kulit kita itu terjadi penumpukan sel-sel kulit mati di permukaan kulit kita tuh jadi kusam gitu kan ya. Nah, ini membantu supaya kulit kita itu menjadi lebih cerah gitu loh. Kemudian juga pori-pori yang menganga besar, karena kita tahu kalau kadang-kadang ya terjadinya pori-pori yang menganga itu gara-gara kulitnya itu tuh banyak sel-sel kulit mati yang numpuk di pori-pori, maka ini tuh dibantu untuk dibersihkan. Jadi si pori-porinya itu menjadi lebih bersih. Jadi kelihatannya itu lebih mingkem gitu. Nah, kemudian juga untuk dark spot. Jadi AHA itu memang berfungsi untuk membantu membuat dark spot kita itu menjadi lebih cepat tersamarkan gitu loh. Kemudian juga sebagai anti-aging. Jadi AHA itu sebenarnya juga bisa untuk mengurangi tampilan kerutan-kerutan halus. Jadi buat kalian yang rajin pakai AHA, pasti udah tahu banget kalau kulit kita menjadi lebih halus. Kemudian juga fine line juga tersamarkan. Nah, karena memang ini tuh ekstraknya gentle banget, ini tuh bisa dipakai pagi sama malam hari. Jadi nggak cuma buat malam aja. Dipakai pagi ini cukup nyaman. Aku bisa pakai ini di step awal. Jadi setelah aku cleansing, aku langsung pakai ini karena aku pengen nge-boost efek exfoliatornya. Tapi dia juga bisa dipakai di stepnya water based serum. Jadi setelah hydrating toner. Menurut aku kalau aku pengen untuk nge-boost efek eksfoliasinya, aku pakainya di stepnya awal. Tapi kalau misalkan aku pengen dia lebih ke arah humectannya, lebih ke arah menghidrasinya, aku pakainya di stepnya water based serum. Nah, hasilnya seperti apa? Menurut aku ini adalah sebuah exfoliator yang gentle, tapi memang kita butuh waktu lama untuk bisa mengetahui hasilnya. Jadi kalau kalian pakai ini, kalian harus telaten. Emang beda rasanya kalau misalkan aku pakai langsung glycolic acid 7% atau mungkin pakai lactic acid 10%. Itu kan bener-bener kayak seminggu kelihatan gitu ya. Tapi kalau pakai ini memang efeknya itu lama karena saking dia itu gentle banget ya. Kita bener-bener harus telaten banget pakainya. Tapi karena tidak ada efek samping apapun ya, jadi aku tidak merasa dia kemerahan, kulitku nggak kecak-kecik sama sekali. Ini oke banget untuk dicoba, terutama buat kalian yang pengen untuk membuat kulit kalian itu menjadi lebih halus, menjadi lebih cerah, tapi minim efek samping. Dan buat yang kulitnya sensitif ini oke banget dicoba. Nah, kemudian yang kedua, ini sering banget ditanyain. Ini adalah bakuchiolnya. Ini adalah Evershine Pure Bakuchiol 2% Blemish and Age Defense Serum. Jadi ngomongin tentang bakuchiol, mesti kita tuh ngomongin tentang retinol ya. Kayaknya retinol itu nggak bisa lepas dari skincare regimen aku ya. Harus ada retinol. Susah banget untuk aku tuh lepas dari retinol karena retinol itu punya berbagai macam manfaat. Cuman banyak orang yang masih takut atau tidak bisa pakai retinol. Mungkin pada saat hamil atau menyusui. Makanya salah satu alternatifnya itu adalah dengan menggunakan bakuchiol. Walaupun memang studinya bakuchiol sebagai anti-aging itu memang tidak sebanyak retinol. Karena retinol udah seabrek lah, kalian mau cari sumber-sumber yang menyatakan berbagai macam manfaat dari retinol tuh banyak banget. Tapi bakuchiol memang tidak sebanyak itu, tapi dia itu memang sudah terbukti klinis bahwa dia punya efek yang mirip dengan retinol dan punya efek untuk anti-aging juga. Bakuchiol itu tuh diekstrak dari babci. Jadi ada satu tumbuhan namanya babci. Dia diekstrak dari bunganya, dari bijinya, dari akarnya, jadi macam-macam tuh bisa diekstrak. Nah, bisa menghasilkan bahan yang namanya bakuchiol. Nah, bahan yang dipakai di Evershine ini tuh bukan ekstraknya si babci, tapi dia itu pakai pure bakuchiol. Jadi sudah dari ekstrak si babcinya itu sudah diproses lagi untuk dapat murni bakuchiolnya. Nah, murni bakuchiolnya itu yang dipakai di sini. Nah, fungsinya apa aja sih sebenarnya bakuchiol? Yang pertama itu adalah untuk mengurangi tampilan kerutan dan juga garis halus di wajah kita. Kemudian dia sebagai antioksidan yang strong banget. Jadi kita tahu kalau kulit kita itu sebenarnya punya berbagai macam hantaman dari luar gitu, gangguan dari luar, sehingga menghasilkan oksidan bebas. Nah, oksidan bebas itu kan bisa merusak kulit kita. Nah, si bakuchiol itu tuh berfungsi untuk menetralkan oksidan bebas di kulit kita supaya nggak merusak kulit kita. Selain itu juga bisa
untuk menstimulasi pembentukan kolagen sama elastin sehingga kulit itu menjadi lebih plump, lebih kencang gitu lah ya. Dan bisa juga untuk mengontrol jerawat. Jadi ini tuh untuk yang gampang jerawatan ini oke banget. Nah, selain bakuchiol, dia tuh juga mengandung ada 3% nanoactosome ceramide. Jadi ceramide itu sebenarnya kan ada di kulit kita ya, di skin barrier kita. Nah, seiring bertambahnya usia, kadang-kadang itu ceramide-nya itu berkurang gitu ya. Jadi dia itu menambahkan ceramide supaya skin barrier kita menjadi lebih kuat. Kemudian ada 2% sebacton. Nah, sebacton ini tuh kaya dengan antioksidan. Itu adalah salah satu oil favoritku sih, sebacton itu ya. Kalau pakai sebacton itu kulit menjadi lebih kenyal, kemudian juga menjadi lebih cerah. Nah, ini juga dipakai 2%. Makanya warnanya kuning-kuning gini karena sebacton itu kan warnanya kayak orange kuning. Kemudian ada rice extract, itu sudah bahan yang umum sebagai antioksidan, kemudian juga untuk mencerahkan. Nah, dia datang dengan kemasan botol kaca dan ini tuh pump. Pumpnya tuh di atasnya tuh bisa untuk ngelock, bisa untuk kunci. Jadi ini tinggal diputar aja maka dia bisa kunci. Nah, ini aman banget jika dibawa traveling. Teksturnya menurut aku lebih ke arah emulsion. Jika kalian sudah akrab dengan skincare Korea yang ada krim sama emulsion, nah menurut aku ini tuh bentuknya seperti emulsion. Tapi walaupun dilihat dari kasat mata kayaknya berat ya, tapi begitu kena kulit dia melting dan nyebar dan ini tuh menyerap enak banget. Sungguh kuacungi jempol itu adalah teksturnya ini sih. Ini tak kusangka bahwa dia bakal seringan itu. Kemarin-kemarin kebanyakan bakuchiol itu kan oil base ya, tapi ini adalah sebuah bakuchiol serum water base yang menurut aku tuh aman untuk all skin type. Mau kulit kamu kering, ini bisa banget dipakai karena dia cukup melembabkan. Kemudian untuk oily pun dia juga nggak berat, nggak greasy. Ini teksturnya oke banget. Nah, kemarin itu karena memang aku tuh terbiasa pakai retinol, sebelum aku cobain bakuchiol ini, retinolku aku stop dulu. Jadi aku stop retinol, kemudian aku pakai ini selama 1 minggu, kemudian setelahnya aku pakai retinol lagi. Karena aku memang tidak bisa nge-stop retinol terlalu lama ya. Nah, ketika aku stop retinolku dan aku murni pakai bakuchiol ini, menurut aku kondisi kulitku tidak banyak berubah ya. Aku tidak melihat kulitku tuh jadi mungkin jadi banyak komedonya atau banyak jerawat yang gimana. Menurut aku kondisi kulitku tuh stabil-stabil aja. Tapi yang paling kurasain dari sini adalah kulitku menjadi lebih lembab. Karena biasanya kalau aku pakai retinol kan memang agak drying ya retinol itu ya. Tapi kalau retinolku tuh aku ganti dengan ini tuh nggak bikin kulitku jadi over dry. Nah, kemudian dia juga bisa untuk melembabkan kulitku, terutama pas kondisi kulitku tuh lagi dehidrasi. Jadi kemarin aku sempat dehidrasi di area apple zone ini tuh kulitku menjadi lebih sensitif. Nah, ini bisa untuk melembabkan dan mengurangi si iritasinya di area apple zone ini. Jadi menurut aku ya ini tuh oke banget kalau kalian itu butuh hydrator serum hidrasi yang berfungsi untuk memberikan kelembapan di kulit kita, tapi punya efek plus sebagai anti-aging dan antioksidan. Menurut aku ini oke banget sebagai serum antioksidan. Nah, itu tadi tentang 2 serumnya Evershine. Dua-duanya memuaskanku, eksfoliatornya dia gentle, cocok untuk segala macam jenis kulit, bahkan yang sensitif sekalipun. Kemudian juga bakuchiolnya teksturnya juara. Bisa melembabkan kulitku, bisa mengurangi iritasinya dan bikin kulitku itu menjadi lebih lembab dan di kamera terlihat bagus. Jadi cukup sekian aja hari ini tentang 2 serumnya Evershine. Aku nanti kasih link pembeliannya di description box, monggo cek di sana. Aku sangat berharap semoga video ini membantu, semoga berfaedah dan memberikan referensi untuk kita semua. Thank you so much for watching. See you!